Sedikit ralat ya. Jadi kalau kalian, membeli produk ini dan akan mengklaim, kartu garansinya, warnanya biru khas dari produk Bosch gitu ya. Jumpa lagi di Taman Kayu, channel untuk mereview power tools dengan harga yang murah. Nah, untuk kali ini saya mau review sebuah bor listrik ya, dari Bosch dengan serinya GSB 600. Jadi sebenarnya ada cerita tersendiri ya dari saya membeli alat bor dari Bosch ini. Ini ya barangnya. Dan untuk reviewnya nanti akan singkat aja karena saya pernah pakai ya, meskipun ini baru saya pakai sekitar 2 atau 3 kali untuk pengeboran dinding ya, dinding bata atau beton lah yang tidak murni cor gitu ya. Untuk mengetahui spesifikasinya nanti langsung kita cermati saja di boxnya ya. Dan saya coba untuk searching mencari informasi tentang alat bor dari Bosch ini. Ternyata ini adalah penerus dari bor listrik dari Bosch dengan seri GSB 550. Nah, untuk yang ini serinya adalah GSB 600 dengan dayanya 600 watt juga. Nah, seperti apa untuk spesifikasi produknya? Kita langsung lihat di cover boxnya. Nah, jadi seperti ini ya untuk box dan sekaligus ini adalah covernya. Agak membayang ya, tapi mudah-mudahan teman-teman tetap bisa jelas untuk menyimaknya. Nah, di paling ujung kanan atas ini ada logo Bosch gitu ya, kemudian ada tulisannya, kemudian di sini tertulis Professional Impact Drill. Kemudian agak ke bawah di sini ada tulisan 600 watt, ini adalah powernya. Kemudian ini untuk foto produknya seperti ini ya, dari belakang, kemudian dari samping, dan ini dari depan. Nah, kemudian untuk di bawah paling kiri ini ada fiturnya ya. Ini adalah ada sistem double insulation. Ini adalah sistem keamanan untuk penggunanya, dan di sini ada isolatornya ya untuk produknya ini, sehingga pengguna akan aman dari sengatan listrik. Nah, kemudian untuk yang kedua ini adalah ini ada gambar skrup di sini dan ada penunjuk arah kiri dan kanan. Ini maksudnya mungkin ya, karena saya tidak tahu persis juga, mungkin ini untuk pengeboran ya, untuk penyekrupan. Kemudian di sini ada variable speednya, ada logo variable speed. Nanti kita lihat saja untuk produknya di mana untuk variable speednya. Kemudian ini adalah profilnya ya dari produk yang akan kita review kali ini. Di sini ada tulisan no load speed. Jadi kecepatan tanpa beban ini di 0 sampai 3000 rpm per menit. Kemudian di sini ada impact rate 0 sampai 48.000 bpm. Nah, ini maksudnya untuk pengeboran dengan mode hammer. Jadi BPM itu kepanjangannya adalah bit per menit. Nah, jadi kalau kalian melakukan pengeboran beton dalam 1 menit, itu akan mengeluarkan daya ataupun pukulan sebanyak 48.000 pukulan begitu ya. Dan kemudian yang paling bawah ini adalah chuck system tape the main ring. Ini maksudnya adalah untuk pengencangan caknya ini menggunakan kunci gitu ya. Ini kuncinya, gambar kuncinya ada di sini. Kemudian untuk ukuran caknya itu minimal di 15 mm untuk mata bornya dan maksimal di 13 mm. Nah, kemudian di bawahnya tertulis maksimal drilling diameter in masonry, itu adalah untuk pengeboran beton itu maksimal menggunakan mata bor beton berdiameter 13 mm. Kemudian untuk bawahnya lagi maksimal drilling diameter in wood. Jadi ketika kita menggunakan bor ini untuk pengeboran di kayu, maksimal ada di 25 mm untuk mata bornya. Kemudian yang ini maksimal drilling diameter in metal, saat kalian pengeboran ke metal atau besi itu maksimal hanya bisa menggunakan 10 mm gitu ya untuk diameter mata bornya. Kalaupun ada mata bor yang diameternya di atas 10 mm tetapi kalian tetap menggunakan bor ini, mungkin bisa ya, tapi jelas tidak akan maksimal untuk hasilnya. Kemudian di sini tertulis width pitch, itu adalah bobot dari alat ini sendiri ya. Jadi bor ini bobotnya kurang lebih di 1,7 kg ya, lumayan berat ya menurut saya.
Oke, sekarang kita buka untuk bornya ya, kita lihat seperti apa. Jadi ini untuk cover depannya seperti ini ya, warnanya biru khas dari produk Bosch gitu ya. Nah, ini tidak saya unboxing ya, karena saya beli ini ya mungkin sekitar 1,5 bulan yang lalu. Saya beli tidak online ya, ini di toko. Kita lihat dulu, selain untuk unit utamanya, ini ya yang saya dapat, ini ada pengukur kedalaman saat pengeboran. Kemudian ini adalah handle-nya, ini dipasang di sini ya. Tadi untuk di gambar sudah ada gitu ya. Nah, ini untuk pemasangan handle-nya seperti ini, bisa juga ke samping. Untuk handle-nya lumayan tebal ya, rapi dan teksturnya lembut. Ini tidak selip, ini tidak licin gitu. Kemudian tentu saja ada manual book, tetapi tidak ada untuk kartu garansi gitu ya. Seperti ini untuk manual booknya, ada huruf Arab, ada huruf Cina, seperti itu. Dan sekarang kita lihat untuk unitnya. Sedikit ralat ya, jadi kalau kalian membeli produk ini dan akan mengklaim kartu garansinya untuk cara pengklaimannya itu menggunakan barcode seperti ini ya, kodenya ada di sini. Nah, untuk aplikasi pengeklaiman dari kartu garansi ini saya lupa itu, tapi di Play Store ada ya, dan kalian bisa cari informasi di YouTube juga. Nah, seperti ini ya barcode-nya. Ini untuk melakukan pengeklaiman garansinya. Nah, jadi seperti ini ya untuk unitnya. Kita lepas dulu penutupnya. Kita mulai dari caknya dulu. Ini sudah 13 mm ya untuk maksimal yang akan dipasang untuk mata bornya. Kemudian ini caknya masih menggunakan kunci ya, tidak bisa dikunci dengan menggunakan dua tangan ataupun keyless atau penguncian satu tangan gitu ya. Ini untuk pengencangannya menggunakan kunci ini ya. Kemudian untuk caknya ini metal ya atau besi. Dan kemudian untuk covernya sendiri, cover bodinya ini ada ventilasi udaranya gitu ya, sirkulasi udaranya memutar gitu sampai di bagian yang sisi yang satunya. Kemudian untuk di sini tertulis Bosch profesional gitu, ada logonya di sini. Untuk tulisan Bosch-nya ini ada emboss ya, ini warna merah. Kemudian ventilasi lagi ada di bagian belakang kanan dan kiri. Kemudian bagian atas juga ada ventilasinya. Kemudian untuk di bagian handle ini ada garis-garis ini ya, variasinya menggunakan lapisan ataupun permukaannya ini teksturnya lembut ya, tidak licin gitu loh, tidak halus banget tapi juga nyaman dipegang gitu ya, ada teksturnya sehingga tidak mudah selip. Nah, kemudian di sini ada penguncian ya, penguncian untuk tombol switchnya ketika akan dihidupkan secara otomatis. Nah, seperti itu. Kemudian di sini ada mode perpindahan arah ya, maju dan mundur. Kemudian di sisi yang satunya di sini tertulis profil produknya ya. Tadi sudah kita bahas di awal video yang tertulis pada boxnya. Nah, kemudian untuk perpindahan modenya ada di atas bagian depan gitu ya, di belakang cak. Itu di sini untuk pengeboran dengan menggunakan mode hammer. Ada logo palunya di sini ya. Nah, kemudian ini untuk pengeboran di kayu, besi, atau mungkin untuk penyekrupan juga bisa. Nah, untuk perbedaan antara GSP 600 dan juga pendahulunya GSP 550 itu yang seingat saya untuk GSP 500 ini untuk di handle-nya ini terdapat kayak lingkaran-lingkaran kecil gitu ya untuk teksturnya. Tetapi yang untuk di sini nggak ada ya, hanya garis-garis seperti ini saja. Kemudian untuk ventilasi udaranya juga lebih banyak ini ya daripada yang GSP 500 ya. Jadi ini sebagai adiknya dan juga penerus ya, upgrade-nya lah gitu. Ini untuk build quality-nya sendiri sudah ya, untuk Bosch itu
merupakan salah satu merek global ya di kelasnya yang sudah setara dengan DeWalt, Stanley, dan juga seperti Makita gitu ya. Nah, untuk harga dari produk ini sendiri saya kurang ingat ya, tapi 500 lebih dikit gitu ya, nggak sampai 600. Dan saat itu juga ini pas baru ada promo juga di tokonya. Akhirnya saya membeli yang apa, GSP 600 ini ya. Saya melihat ini ada Bosch yang baru promo dari toko gitu, ada potongan yang lumayan besar harganya. Jadi saya memutuskan untuk membeli bor listrik Bosch GSP 600 ini. Kemudian untuk perlengkapannya ya hanya yang pokok-pokok saja ya, seperti kunci, kemudian handle, dan juga eh, deep guide ya, pengaturan kedalaman atau panduan kedalaman saat pengeboran. Hanya mendapat 3 ini saja. Nah ini ya, tetapi nggak masalah bagi saya karena ini sebagai alat yang untuk serep lah gitu, untuk cadangan apabila ada kerusakan-kerusakan pada alat yang lain dengan fungsi yang sama gitu ya. Karena setiap tukang gitu pasti punya lebih dari satu macam alat gitu kan. Misal bor punya 3 atau 4 atau mungkin 5, sehingga nanti untuk kedepannya ketika ada masalah di peralatan yang lain masih ada alat yang bisa kita andalkan. Dan mungkin di video kali ini juga saya tidak uji coba ya ataupun uji performa dari alat yang kita review kali ini, karena saya pernah juga pengeboran dinding beton menggunakan bor GSP 600 dari Bosch ini, dan ternyata saat itu juga saya merasakan ataupun feelsnya menggunakan bor ini untuk pengeboran dinding itu sangat ringan sekali, dan hasilnya juga rapi gitu ya, tidak melebar kemana-mana. Jadi buat kalian yang mungkin berminat, ini juga bagus ya, saya rekomendasikan. Bahkan ini sudah untuk heavy duty gitu ya, jadi untuk teman-teman tukang kayu, tukang besi, ataupun perbengkelan, ini sangat recommended sekali untuk dibeli gitu ya. Mungkin untuk review kali ini sampai di sini dulu. Terima kasih untuk atensi kalian, tetap dukung channel ini sehingga bisa berbagi informasi ataupun review-review alat yang mungkin akan berguna untuk kalian. Sekali lagi terima kasih untuk atensinya, kita jumpa lagi di video selanjutnya.